Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Olivia Indri Astuti akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian yang berjudul tentang pengaruh retribusi daerah, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang dan fenomenanya, pada awal tahun 2020, Indonesia mulai terdampak pandemi COVID-19, yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akibat virus corona yang dikemukakan oleh Novianti pada tahun 2021, yang kemudian mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya, dampaknya terlihat pada sektor ekonomi akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut sebagai PSBB. Kondisi ini juga dirasakan oleh Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan peran pelayanan publik yang besar. Berdasarkan data Bapenda, pendapatan asli daerah Kota DIY mengalami penurunan hampir 50% dari Rp284.265.360 pada tahun 2020 menjadi Rp126.975.000. Penurunan ini paling terlihat pada penerimaan dari sektor retribusi daerah, pajak hotel, dan pajak restoran. Untuk riset gap sendiri, Putri melakukan riset gap pada tahun 2025, Hak et al. Pada tahun 2022, Fadilah melakukan riset gap pada 2021, dan Wulandari pada tahun 2021 menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan itu untuk Khairunisa yang melakukan riset gap tahun 2025 dan Rauzahlia pada tahun 2024 mengemukakan bahwa retribusi daerah, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, apakah pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, apakah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta? Dan yang terakhir adalah apakah variabel retribusi daerah, pajak restoran, dan pajak hotel berpengaruh simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk menguji retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, untuk menguji pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, untuk menguji pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, untuk menguji variabel retribusi daerah, pajak restoran, dan pajak hotel berpengaruh simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk manfaat, terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Untuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi publik, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris yang memperkuat teori keuangan daerah mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal. Untuk praktisnya, dibagi menjadi dua, yaitu bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi serta dampaknya pada layanan publik dan pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan pendapatan daerah.
Untuk landasan teori, di sini peneliti menggunakan teori agensi yang dimana pada variable dependent yaitu PAD atau pendapatan asli daerah adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah. PAD dihasilkan daerah dari pemanfaatan sumber daya daerah yang mencakup pajak retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya yang dikemukakan oleh Malau dan Simarmata pada tahun 2020. Untuk X1 atau independent retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai pelayanan dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Khairun Ishak pada tahun 2025. Untuk landasan teori selanjutnya, yaitu ada X2. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRP, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran atau rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Untuk X3, menurut Perda Nomor 8 Tahun 2017, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan dalam hotel. Untuk kerangka konseptualnya, retribusi daerah atau hipotesis 1 berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan PAD. Untuk H2 atau hipotesis 2, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Untuk hipotesis 3, pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Untuk hipotesis 4, retribusi daerah, pajak restoran, dan pajak hotel berpengaruh simultan terhadap peningkatan PAD. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Penentuan populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, serta Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan sebanyak 30 laporan keuangan. Sampel tersebut diperoleh dari laporan keuangan selama 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun terkini. Hal ini didasarkan pada jumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri atas 5 kabupaten atau kota. Berdasarkan karakteristik dan bentuk datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang bersifat terukur, serta dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistika. Dalam penelitian ini tidak disertai kriteria dikarenakan penelitian menggunakan seluruh informasi yang sudah tertuang pada laporan keuangan daerah yang telah dipublikasi oleh Bapenda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut untuk definisi operasional variabel, yang dimana untuk variabel dan indikator sumbernya baik independen X1, independen X2, independen X3. Sumbernya diperoleh dari BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk metode analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi pengolah data statistik yaitu SPSS. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi, analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian untuk presentasi metode penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.